kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan hidup yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu yang ada dalam Almanak Harian HKBP. Berkati kami Tuhan, berkati juga hamba yang menyampaikannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Sabtu tanggal 7 Februari 2026, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikian dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, dalam hidup kita sebagai manusia, salah satu yang paling dicari adalah harta benda. Sepakat? Siapa di sini yang tidak mencari harta benda? Kalau ada orang mengatakan dia tidak butuh harta benda, kalau ada orang mengatakan dia tidak menginginkan harta benda, maka itu adalah salah satu kebohongan yang paling besar. Salahkah ketika kita menginginkan harta benda? Tidak. Tapi yang salah adalah ketika kita melakukan segala cara untuk mendapatkan harta benda. Paulus dalam teks ini menjelaskan tentang posisi harta dalam kehidupannya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amang Inang, harta yang Paulus mau perhitungkan atau dia anggap di sini, ini semata-mata bukan harta benda seperti yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Apa harta benda bagi kita? Uang, emas, tanah, rumah, zaman sekarang logam mulia, dan sebagainya. Banyak hal yang sifatnya material, yang sifatnya fisik, yang bisa dipegang. Itu adalah harta dalam persepsi dan pemahaman kita, tentu sebagai manusia. Pentingkah itu semua? Penting. Apakah Paulus menganggap itu tidak penting? Tidak juga. Itu penting bagi dia. Bahkan Paulus juga banyak menerima bantuan dari jemaat-jemaat. Tapi harta yang mau dikatakan di sini adalah lebih daripada itu. Ada harta yang jauh lebih berharga dibandingkan hanya sekedar materi fisik. Tetapi harta yang paling berharga adalah kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Kekuatan itu sendiri adalah harta. Kalau kita terjemahkan ini secara lebih mudah, harta Tuhan paling berharga adalah kesehatan. Ada orang mengorbankan kesehatannya untuk punya harta benda. Tetapi ketika harta benda itu dia miliki, dia tidak bisa nikmati. Apakah karena kesehatannya mulai terganggu, atau juga mungkin waktunya yang dia tidak punya untuk menikmati harta-hartanya. Oleh sebab itu Paulus mengakui bahwa kekuatan itu sendiri berasal dari Allah dan itu melimpah bagi dia. Sehingga melalui kekuatan itu Paulus dimampukan untuk menjalankan pekabaran Injil ke berbagai wilayah. Kita tahu menginang catatan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Paulus berulang-ulang mengalami gangguan.
Paulus berkali-kali menghadapi tantangan, tolakan, cacian dari tempat-tempat penginjilan yang dia jalani. Tapi lihat, itu tidak membuat semangat Paulus surut. Dia tidak kehilangan semangat, dia tidak mundur, tapi melalui itu semua kekuatannya semakin bertambah-tambah, kekuatannya semakin melimpah. Kenapa? Sebab Tuhan ada di belakang dia, membimbing dia, menopang pelayanan dia. Dan itu Paulus katakan bukan dari diri kami. Artinya dia mau mengidentifikasikan bahwa dirinya itu lemah. Dia tidak punya kekuatan apapun. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya yang terbatas itu. Demikian juga amang-inang kehidupan kita. Di dalam keseharian kita mungkin kita lelah menjalani hidup ini. Mungkin apa yang kita usahakan dalam waktu yang sangat panjang belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terkadang kita mau angkat tangan, kita menyerah, Tuhan bagaimana hidup ini. Salahkah begitu? Tidak. Itu manusiawi. Tapi amang-inang tetaplah berjuang. Ketika kita masih mau berjuang, itulah pertanda bahwa Allah masih ada, tetap bersama-sama dengan kita. Dia akan membawa kita, mengiring setiap langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan bertanggung jawab kepada kita. Ketika Tuhan putuskan untuk membimbing kita, menuntun kita, Dia akan membawa kita sejak awal sampai kepada akhir. Lihat Abraham, Tuhan pegang tangannya walaupun dia tidak tahu kemana tujuan yang Tuhan ingin dia capai. Tetapi dalam perjalanan yang penuh dengan misteri itu, akhirnya Tuhan bawa Abraham ke tempat yang Tuhan janjikan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yakinlah amang-inang, dalam setiap episode perjalanan hidup ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, Kau sungguh menguatkan kami Tuhan melalui firman-Mu, di mana hamba-Mu Rasul Paulus, Engkau berikan dia kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya, sehingga dia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tuntas Tuhan. Oleh karena itu, kekuatan yang sama berikanlah juga kepada kami Tuhan. Mampukan kami melewati segenap perjalanan hidup yang mungkin penuh dengan tantangan ini Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami dikalahkan oleh dunia ini. Tapi dengan mengandalkan kuasa Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan sampai di tujuan dan Tuhan akan memenangkan kami. Sepanjang aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan kepadamu, supaya Engkaulah yang menguatkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.